Shalom Bapak Ibu terkasih. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Hatiku, amin. Siapa yang merasakan kasih dari Tuhan Yesus dalam hidupnya? Saya juga, kami, keluarga lepas keluarga, semua boleh menerima, mengalami kebaikan dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikanmu, pengampunanmu, kelepasan daripadamu, kedamaian, pemulihan Engkau berikan bagi setiap kami. Setiap tangan-tangan yang terangkat ini adalah pribadi-pribadi yang mengakui kami, dalam hidup kami, Tuhan Yesus, Engkaulah terang, Engkau beracara, Engkau bimbing kami. Setiap tangan-tangan yang terangkat, kami menjadi pribadi yang mengakui Engkau dalam segala jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, Raja Damai, Dialah yang memberikan kelegaan dari kesesakan yang kita alami di dalam hidup ini. Bapak Ibu terkasih, di thumbnail Bapak Ibu melihat bagaimana ketika Pastor Andy berkesempatan untuk berkunjung ke rumah berhantu, ya. Video itu viral, di-upload oleh channel Layar Kesaksian kalau tidak salah. Itu video lama, namun thumbnailnya ini Pastor pakai hari ini. Terima kasih channel Layar Kesaksian yang banyak menayangkan video-video kesaksian pelayanan daripada Pastor Andy. Terima kasih. Dan juga channel-channel yang lain yang mereupload, ya, yang merasa mendapat berkat. Puji Tuhan, ternyata juga sejak kemarin rupanya menjadi trending topik di Palangkaraya. Halo Bapak Ibu terkasih di Palangkaraya, narai kabar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi itu juga trending topik di banyak rame di TikTok. Pastor Andy waktu di Palangkaraya banyak yang membuat video TikTok. Dan kemarin lihat Pastor sampai terharu, tersentuh, begitu banyak orang-orang yang mendapat berkat-berkat rohani. Komentar-komentarnya puji Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan. Nah, sekarang Pastor mau share dari thumbnail itu, mengantar kita bersama-sama mengerti bahwa hidup kita itu bukanlah rumah berhantu, ya. Rumah bisa bicara soal tubuh orang percaya. Dikatakan juga sebentar kita baca, bait itu kediaman rumah. Rumah juga bisa secara di mana kita home, house, tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal itu bukan rumah berhantu. Nah, apa dan bagaimana kita mau mendengar firman Tuhan? Wah, disapa, iya. Narai kabar, bahalap. Puji Tuhan, belajar bahasa dari Palangkaraya. Sebetulnya mau ucapin kemarin yang panjang, cuman takut salah dan juga belum hafal. Yang mulainya kata-kata ini, Adil Katalino. Lalu ada isinya, lalu yang ingat di belakang, arus. Intinya Pastor sangat tersanjung, sangat bersyukur, sebuah kehormatan banget bisa datang hadir di Kalimantan Tengah, di kota Palangkaraya. Kalau misalnya dikasih kesempatan, request gini ya, kalau Tuhan kasih umur panjang dan Pastor masih dapat kesempatan, suatu hari semisal bisa kembali berkunjung ke Palangkaraya, sebetulnya jumlah yang hadir, Pastor berusaha
bisa menyapa satu persatu, meskipun di dalam ruangan, di lobi, atau di hallnya, atau di aulanya, atau sampai di luar. Semisal ada ruang untuk pastor bisa jalan gitu ya, paling tidak ada garisnya gitu, bisa menyapa satu persatu. Karena dengan batasan garis itu kan ada ruangan gerak dan juga ada ruangan oksigen gitu. Ya puji Tuhan, namun demikian bersyukur bisa kemarin ya bisa menyapa ribuan orang, puji Tuhan. Sadar betul mungkin ada yang terlewatin, ada yang tidak bisa jabat tangan, tapi paling tidak pastor bisa melihat fisik Bapak Ibu juga bisa melihat ini loh Andi Simon, maksudnya orang biasa saja yang penampilannya agak godek-godek gitu. Kalau capek keringatan bisa juga sampai mengalami drop karena kekurangan oksigen dan sebagainya, terbatas. Hanya saya bersyukur sama Tuhan diberi kesempatan boleh melayani. Puji Tuhan. Nah sekarang kita mau yuk, waktu yang singkat, time for Bible. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Baik, kita melihat 3 ayat hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita melihat dulu Injil Matius pasal 12 ya. Ayat yang ke-44. Di sini dikatakan firman Tuhan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Perikop dari Injil Matius pasal 12 ini sedikit membicarakan tentang bagaimana roh jahat itu mengembara. Roh jahat itu mengembara untuk mencari rumah. Dia ke tempat-tempat tandus, tempat-tempat angker, dan dia mencari rumah. Dan apabila dia menemukan rumah, dia akan menguasai rumah itu. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, targetnya adalah manusia. Kalaupun dia dapat tempat tandus, pohon biasa menjadi angker, kan sebetulnya situs itu atau keberadaan tempat itu membuat manusia datang. Jadi targetnya roh jahat itu sebetulnya manusia. Baik itu pohon jadi angker dan macam-macam yang disembah oleh manusia selain Tuhan, itu hanya sebuah perantaranya saja. Dia mencari rumah. Bapak Ibu sekalian, rumahmu itu adalah tempat di mana Tuhan hadir dan bertahta. Maka pentingnya pesan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian orang percaya. Jangan sampai rumahmu, tempat engkau tinggal itu kosong. Rumah perlu diisi dengan puji-pujian, firman Tuhan, doa dan penyembahan. Agar rumahmu tidak kosong sehingga menjadi TO, target operasi daripada roh-roh jahat. Kalau rumah kosong, apapun agamanya, maka bukan hanya cuma sekedar target roh-roh jahat diam di sana. Kalau dalam dunia bisnis, ada namanya orang kirim magis, atau santet, atau opo-opo, atau guna-guna. Dia kirim untuk supaya celaka. Maka dari renungan ini, Pastor ajak setiap kita orang percaya, jangan sampai rumah kita kosong. Rumah Pastor nggak bicara soal volumenya besar atau kecil atau besar. Yang utama rumah itu ada hadirat Tuhan Yesus. Rumah itu ada persekutuan, ada orang membaca Bible, ada pujian, doa, dan firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang
hidup kita juga bisa kosong sekalipun kita disebut orang percaya. Beberapakah alasannya? Barangkali yang pertama, karena kecapean. Yang kedua, bisa apa? Kekhawatiran. Yang ketiga apa? Bisa juga kesibukan. Ya. Yang keempat apa? Kering. Kita tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena kecapean, karena keletihan, kesibukan, kelalaian. Wah, banyak tanya nih. Maka saudara-saudara, firman ini tidak bermaksud untuk membuat Anda lemah, tapi untuk mengingatkan bahwa ya, ada juga bilang, makasih Darmawati, kesel. Iya, kalau sudah kesel itu pintunya nanti banyak saudara-saudaranya masuk. Kesal, kemalasan, akhirnya kekejian, akhirnya keengganan. Jadi perhatikan rumahmu. Rumahmu diperhatikan. Kalau misalnya rumahmu itu engkau merasakan ada sesuatu, something wrong. Nah, Bapak Ibu kan di mana punya penggembalaan, Bapak Ibu bisa minta tolong hamba Tuhan bisa datang untuk berdoa, membawakan doa, atau paling tidak datang memberkati. Ya, rumah yang diberkati itu akan menjadi rumah ada damai. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, rumah itu bukan bicara soal banyak harta dalamnya atau banyak barang mewah. Itu semua nggak bisa memberi ketenangan. Tapi rumah yang diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya Tuhan yang bisa memberi ketenangan dalam hati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi make sure, pastikan bahwa rumah kita adalah rumah Roh Kudus, rumah damai sejahtera, rumah Tuhan dimuliakan, rumah Tuhan ditinggikan, bukan rumah berhantu, bukan rumah kosong yang ditinggali oleh roh-roh jahat. Karena kalau kita sampai lalai, sibuk, kosong, maka roh jahat itu mempunyai akses untuk masuk. Ya, puji Tuhan, kira renungan ini yang bagian pertama kita boleh mendapatkan berkat. Nah, sekarang kita maju 2 ayat lagi untuk menegaskan kita bahwa tubuh kita, rumah kita bukan rumah berhantu. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ini bukanlah sebuah tanpa dasar, tapi ini adalah dasar firman-Nya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi kata tubuh itu bicara soal bait Roh Kudus. Bait itu kediaman, tempat. Bisa juga rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, kita sudah diingatkan bahwa rumah kita maupun tubuh kita bukan rumah berhantu, bukan rumah setan, tapi rumah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Diingatkan bahwa kita ini sudah dibeli. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik Kristus. Ayat 20. Sebab kamu, kita, saya, Bapak Ibu terkasih, sudah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Elohim dengan tubuhmu, dengan waktumu, dengan terbaik. Ingat bahwa hidup kita ini bukan punya kita sendiri lagi. Kalau kita punya jam kerja, kita juga harus menyediakan jam untuk Tuhan, jam untuk melayani. Jangan hidup hanya kerja, makan, tidur. Tapi hidup ini juga, karena kita sadar lewat renungan ini, bahwa hidup kita ini sudah dibeli lunas. Karena itu ada sebuah perintah, muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita bukan alat untuk melakukan dosa. Tubuh kita bukan alat untuk dipakai oleh hantu.
tubuh kita dipakai sebagai alat memuliakan Tuhan. Kira-kira gambarannya begini Bapak Ibu sekalian, ya. Pastor coba kasih ilustrasi, kiranya bisa mendapatkan berkat. Kebetulan kemarin Presiden Jokowi berkunjung ke Balikpapan. Dan Pastor di-share di grup, ya, ada jadwal Presiden Jokowi dari berangkat istana sampai kembali ke Jakarta lagi. Dari istana ke Balikpapan. Nah, Bapak Ibu, Pastor akan coba ringkas membaca jadwal Presiden Jokowi yang kemarin. Hari ini beliau sudah kembali ke Jakarta. Tapi ini bisa membuat kita mengerti apa yang Tuhan maksud, bahwa hidupmu itu pakailah untuk memuliakan Kristus. Nah, dikatakan jadwal ini di sini Pastor baca biar nggak salah. Jam 6.00 beliau Presiden Jokowi berangkat dari istana. 6.50 tiba di Halim Perdana Kusuma. Jam 7 lepas landas Balikpapan. 10.05 tiba di Bandar Udara Sepinggan, Kota Balikpapan. 10.15 menuju Pasar Kelandasan. 10.30 tiba di Pasar Kelandasan, Kota Balikpapan. 10.50 menuju kantor pos. 10.55 tiba di kantor pos cabang Balikpapan. 11.15 menuju Pelabuhan Semayan. 11.40 tiba di Pelabuhan Semayan, Kota Balikpapan. 11.50 lepas Sauh menuju Kabupaten Penajam Pasir Utara. 12.55 tiba di Pelabuhan Citasabut PT ITSI Hutani Manunggal IHM. ITSI, oh rupanya itu ITSI PT ya. Kiranya satu lokasi daerah ITSI. Wah, kapan ya Pastor Andy bisa berkunjung ke ITSI? ITSI itu kalau tidak salah wilayah PPU Penajam Pasir Utara. Halo pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang ada di ITSI. Pastor Andy menyapa, Tuhan Yesus mengasihi. Lanjut, 13.05 Presiden Jokowi menuju titik nol. 13.25 tiba di titik nol. 13.45 menuju pengembangan lahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. 14.05 tiba di pengembangan lahan. 14.25 menuju Bendungan Sepaku Semoy, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 14.45 tiba di Bendungan Sepaku Semoy. 15.45 menuju Persemayan Mentawir, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 16.35 tiba di Persemayan Mentawir. 17.05 menuju helipad Persemayan Mentawir. 17.10 tiba di helipad Persemayan. 17.20 lepas landas menuju Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kota Balikpapan dengan helikopter Super Puma TNI AU. 17.38 tiba Bandar Udara Sepinggan, Kota Balikpapan. Lantas 17.50 lepas landas menuju kembali ke Jakarta. Tidak gampang-gampang loh menjadi presiden. Tidak gampang-gampang loh menjabat tugas negara seperti beliau. Tidak gampang-gampang loh aktivitas dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu full. Kalau beliau memberi diri pengabdian seperti itu. Pastor mau masuk ke poinnya dari ilustrasi apa yang saya sampaikan, bahwa kita ini sebagai anak Tuhan Yesus, hidup kita bukan milik kita sendiri lagi. Coba kita renungkan hari ini, apa kita hanya bekerja untuk diri sendiri, kemakmuran kita, keberhasilan kita, ataukah kita sadar bahwa kita ini
Tuhan mau pakai hidup kita, waktu kita sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kira renungan ini Bapak Ibu sekalian menjadi berkat rohani bagi setiap kita. Setelah ini kita boleh hidup ya, dan seorang presiden pada jadwal untuk pengabdian kepada masyarakat, kepada negara, kepada amanah yang terima. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak Tuhan, orang percaya juga, yuk mari kita taat jadwal. Hal yang sederhana tiap hari kita lakukan, doa pagi, baca firman Tuhan. Lalu sepanjang hari jangan hanya kerja, makan, tidur, tapi juga ada waktu melayani, ada waktu berbagi, ada waktu untuk hidup, menjadikan tubuhmu sebagai alat kemuliaan Tuhan. Tubuh kita bukan alat buat dosa, tapi alat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami boleh mendapatkan berkat rohani. Kami bersyukur juga Tuhan atas berkat-Mu. Presiden Jokowi kemarin sudah datang ke Balikpapan dan sudah kembali semua dalam keadaan selamat, sehat, dan boleh bersuka cita. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat renungan hari ini. Kami sadar, kami diingatkan bahwa hidup kami, tubuh kami, rumah kami adalah rumah Roh Kudus, kediaman Tuhan. Tuhan dimuliakan, bukan rumah berhantu. Maka sekalipun kami capek, kami letih, kami sedang dalam keadaan kekeringan, kami sadar kami butuh Tuhan Yesus lebih lagi dalam hidup ini. Kami tahu hanya Engkaulah Raja Damai. Bukan bicara soal banyak harta atau tidak punya harta, tapi kami bicara soal bagaimana hidup kami tenang, dan kami sadar bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri lagi. Hidup kami adalah alat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih. Pastor berdoa buat pemirsa sekalian yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang dalam pergumulan. Tuhan Yesus yang sama menolong kami. Tuhan Yesus menolong engkau, memberkati dan memberikan kesembuhan. Kalau ada salah, dosa, pelanggaran, Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni Bapak Ibu sekalian. Hari ini bersama-sama kita hidup baru, dan kita gunakan tubuh kita, waktu kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Semua terberkati. Amin. Saya juga. Maka masuklah hari yang baru dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Bless you. Dadah. Dor.